Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Intan Agesti, mahasiswi Universitas Negeri Malang, Fakultas Sastra, jurusan Seni dan Desain, offering B26. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tema peran generasi muda dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pertama-tama perlu kita ketahui generasi muda merupakan generasi penerus bangsa, yang dimana generasi muda ini memiliki peran yang sangat penting dan memegang nasib Indonesia ke depannya itu seperti apa. Nah, generasi muda ini merupakan sebuah fondasi dari bangsa Indonesia. Jadi, bisa dikatakan bahwa generasi muda ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Di kesempatan kali ini, saya telah menanyakan beberapa pendapat dari para generasi muda mengenai peran generasi muda dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dan pendapat dari teman saya mengatakan bahwa generasi muda ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, kan generasi muda ini merupakan fondasi dari bangsa Indonesia, dan otomatis para generasi muda ini yang akan membawa nasib Indonesia ke depannya itu seperti apa. Bahkan generasi muda ini yang akan terus berkecimpungan oleh seluruh masyarakat. Nah, oleh karena itu, jika generasi muda telah mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, maka hal tersebut dapat menjadi sebuah contoh yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan jika para generasi muda tersebut telah mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasilanya, maka kedepannya para generasi muda tersebut akan mampu menjadi pemimpin untuk bangsa Indonesia yang akan datang. Untuk melihat kondisi seperti ini yang ada di Indonesia, apakah generasi muda tersebut telah mengamalkan nilai Pancasila sesuai dengan apa yang diharapkan atau masih melenceng dari apa yang diharapkan? Nah, ternyata teman saya berpendapat bahwa ada beberapa generasi muda yang telah mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-harinya, namun juga ada para generasi muda yang belum mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, kali ini saya akan membahas satu persatu mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Pada sila pertama yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana yang seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini kan agama tidak hanya satu, yaitu banyak berbagai macam agama, yang berarti kita sebagai generasi muda atau sebagai rakyat Indonesia harus mampu saling bertoleransi, bahkan jangan sampai kita saling membeda-bedakan. Namun pada kenyataannya banyak sekali atau masih ada beberapa generasi muda atau rakyat Indonesia yang belum mampu bertoleransi kepada umat beragama, masih belum berbaur atau bahkan masih sering membeda-bedakan antara satu dan yang lainnya. Padahal pada sila yang pertama ini kita diwajibkan untuk mengamalkannya di kehidupan sehari-hari agar kita mengetahui akan pentingnya bertoleransi antar umat beragama. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini saya akan membahas tentang kondisi Indonesia saat ini yang tengah dihantui oleh mewabahnya virus COVID-19. Nah, di kondisi seperti ini teman-teman, semua masyarakat itu tidak mementingkan seberapa pintar kita atau seberapa kaya kita, tapi yang mereka perlukan di kondisi saat ini adalah seberapa manfaat kita bagi mereka. Bagaimana cara kita memanusiakan manusia dalam kondisi saat ini? Kita bisa melakukan dengan cara membagikan masker gratis, menggalang dana. Yang terpenting adalah apapun hal positif yang kita lakukan itu berdampak baik bagi masyarakat sekitar. Ketiga yaitu persatuan Indonesia. Di sini saya akan tetap membahas tentang kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami atau merasakan COVID-19. Nah, di suatu daerah itu ada warganya yang terkena virus COVID-19 ini, dan tetangganya itu menganggap bahwa atau menilai atau memandang bahwa si penderita ini layaknya lebih jelek lah dari seorang penzina. Bisa dipandang seperti itu. Padahal dalam kondisi seperti ini
itu merupakan start awal bagi kita para generasi muda untuk meningkatkan solidaritas kita, loyalitas kita, dan meningkatkan rasa kepedulian kita kepada sesama, bukan malah kita harus saling menjatuhkan. Tapi mengapa di beberapa daerah itu masih seperti ogah-ogahan lah? Alasannya mungkin karena takut tertular. Nah, benar, kita harus saling menjaga jarak antara kita dengan si penderita. Namun, bukan berarti kita itu seperti menjatuhkan dia, atau bukan berarti kita seperti seakan-akan menjauhi dan membuat jarak antara kita dengan si penderita tersebut. Nah, hal ini jika terus-terusan terjadi akan mengakibatkan perpecahan yang ada di Indonesia. Seharusnya kita sebagai warga Indonesia itu kita harus saling mensupport, harus saling memberi semangat, harus saling mendoakan kepada si penderita agar si penderita ini dapat lekas sembuh dan lekas pulih. Sila keempat ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini saya akan membahas tentang atau memberitahukan kepada kalian bahwa janganlah kita terlalu sering mementingkan diri sendiri. Bahasannya, kita tidak boleh terlalu mementingkan ego kita. Kita harus mampu, kita harus bisa mendengarkan pendapat orang lain walaupun pendapat tersebut beda dengan apa yang kita harapkan atau berbeda dengan pendapat kita. Namun kita tidak boleh meninggikan ego kita seakan-akan kitalah yang paling benar, seakan-akan kitalah yang paling harus pendapatnya itu harus didengar. Janganlah seperti itu, karena hal kecil seperti itulah yang dapat membuat perpecahan juga di antara kita. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pada sila kelima ini saya akan mengambil contoh jika nanti kita menjadi seorang guru. Nah, jika nanti kita menjadi seorang guru, janganlah kita bersikap memiliki sikap yang milih antara murid satu dengan murid yang lainnya. Misal nih, ada murid A yang lagi ada masalah, namun kita itu memiliki sifat yang milih-memilih kayak bodoh amat gitu. Jadi kita berpikiran bahwa biarin si murid A itu kan lagi ada masalah ini. Janganlah seperti itu. Kita harus tetap bersikap adil, mau seburuk apapun murid itu kepada kita, namun kita harus tetap bersikap adil, karena pada dasarnya murid tersebutlah yang memiliki hak mutlak mereka untuk menuntut ilmu. Jadi mau gimana pun nanti jika kita menjadi seorang guru, kita harus mampu bersikap adil pada satu dan yang lainnya. Dengan kondisi Indonesia yang para generasi mudanya masih belum mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut dapat terjadi. Nah, teman saya mengatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi yaitu circle dan lingkungan mereka sendiri. Seperti kita, para mahasiswa, kan lingkungannya itu sudah cukup luas, yaitu kita telah berteman dengan berbagai macam orang dari berbagai daerah. Nah, otomatis jika lingkungan tersebut membawa dampak negatif, hal tersebut yang dapat membuat kita para generasi muda gagal dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang ada. Nah, untuk faktor yang kedua menurut saya yaitu adalah kesadaran dan pola pikir kita. Dimana jika kita telah sadar akan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan kita telah mau mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut di kehidupan sehari-hari, namun jika pola pikir kita itu cenderung menyepelekan atau cenderung meremehkan, hal tersebut dapat mempengaruhi kita sebagai generasi muda gagal untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari atau di masa yang akan datang. Nah, contoh yang ketiga juga menurut saya yaitu pengaruh globalisasi. Nah, di mana di era saat ini ketidakbijakan generasi muda dalam melakukan atau menggunakan sosial media itu dapat
berpengaruh besar bagi kita, bahkan dapat merusak moral kita sebagai generasi bangsa, hingga kita tidak mampu dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari kita. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan tentang tema peran generasi muda dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dari hal tersebut saya dapat menarik kesimpulan bahwa generasi muda ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, karena generasi muda ini merupakan fondasi bangsa Indonesia, dan generasi muda lah yang akan membawa nasib Indonesia ke depan itu seperti apa. Jika para generasi muda telah mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupannya sehari-hari, maka hal tersebut akan membawa Indonesia ke depannya itu menjadi lebih baik lagi. Namun, nyatanya dalam kondisi saat ini masih ada beberapa generasi muda yang belum mampu dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi marilah kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa yang akan membawa nasib Indonesia ke depannya, marilah kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, serta mengubah pola pikir kita tentang pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, dan jangan lupa kita sebagai generasi muda dalam kehidupan sehari-hari harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut agar nantinya kondisi Indonesia ini atau nasib kondisi Indonesia yang akan kedepannya itu pasti akan menjadi lebih baik lagi. Jadi jangan sampai kita menyepelekan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.